I'm so motherfucking tired all the time. 10 a.m. tired. 1 p.m. tired. 6 p.m. so tired. All day tired. Halo guys, bertemu lagi dengan gue di channel Blue. Oke, gue kali ini bakal membahas The Underground Kingdom lagi karena udah banyak yang request tentang video Guardian Fast Jungle-nya. Dan gue bakal langsung buat video aja. Mungkin udah terlalu lama ya, karena jarak video Suta dan Karir itu cukup jauh sama video yang ini. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita langsung mulai aja pembahasannya dari semut yang pertama. Semut yang pertama itu ada Meranopus castaneus untuk tipe guardian atau penjaga ya. Jadi untuk Meranopus castaneus ini adalah tipe-tipe yang mengeluarkan efek baru teman-teman. Untuk tipe guardian yang mengeluarkan efek baru, efek debuff baru ya. Di skill 2-nya kita bakal gue bakal jelasin. Jadi untuk skill 2-nya itu ada 100% chance untuk merilis skill ini menghasilkan 70% damage kepada all enemy squad. Jadi ini bagus, lumayan bagus lah ya, walaupun damage ya nggak terlalu besar tapi terbagi menjadi 3 target, maksudnya 3 enemy yang kena. Dan ini juga bakal mengeluarkan efek suffer 20% di damage tersebut. Nah, efek suffer ini dia kayak efek menderita, cuma gue nggak tahu menderita itu efek seperti apa di efek yang baru ini suffer. Mungkin kalau ada yang bisa jelasin lebih jauh bisa dibantu ke teman-teman yang lain penjelasan efek suffer itu seperti apa. Nah, untuk skill 2-nya itu aja sih, nggak ada yang lebih dalam lagi di penjelasan skill 2. Oke, kita langsung ke skill 5 ya, langsung ke skill 5. Jadi untuk skill 5-nya during the battle atau ketika di battle, every time all guardian squad mendapatkan damage, jadi setiap line up kalian itu misal mendapatkan damage sebesar 9, maksudnya sebanyak 9 kali, dia bakal mendapatkan shield effect teman-teman, dan dia bakal imun kepada next damage. Kemudian dia juga menghasilkan damage 350% kepada attacker. Jadi setelah skill ini aktif dan dia mendapatkan imun di next damage, maksudnya next round ya, dia bakal menghasilkan damage itu sebesar 350% kepada attackernya, kepada musuh kalian. Ini untuk skillnya ini cukup sakit ya teman-teman, karena dia nggak butuh nggak butuh round. Mungkin ketika si ketiga line up kalian itu mendapatkan damage kan serangannya ada 3 enemy juga ya. Kemungkinan kalau yang banyak menghasilkan semut-semut rajin ya, yang chance release skillnya itu rajin, itu bakal susah ngelawan tipe-tipe guardian seperti ini, karena kan semakin cepat dia mendapatkan damage itu bakalan ke counter juga teman-teman gitu. Nah, untuk skill 7-nya dia mendapatkan defense ya, bukan health ya, bukan darah. Untuk skill 6-nya dia mendapatkan health-nya 18%. Nah, yang terakhir di skill 8-nya teman-teman, dia mempunyai 80% chance untuk nge-heal 2 random squadnya. Jadi dia bakal nge-heal 2 random squadnya sebesar 80%. Rilis skill ini chance untuk merilis ya, dan dia menghasilkan healing rasionya sebesar 150% setiap healnya ya, setiap nge-heal teman kalian atau line up kalian, 2 teman kalian. Dan dia bakal ngereduce skill damage juga yang dia dapatkan sebesar 15%. Nah, ini udah nge-heal teman juga ada reduce skill damage teman-teman, karena skill damage itu sebenarnya tipe yang penting juga, karena atribut skill damage itu sangat sakit kalau digabungin sama tipe-tipe semut yang menghasilkan damage skill yang sangat tinggi. Jadi untuk reduce skill damage ini juga cukup baik teman-teman. Nah, untuk
di penjelasan sininya tuh nggak dijelasin untuk reduksi skill damage itu ke all squadnya atau ke dianya aja, karena di sini nggak dijelasin. Cuma ada reduksi skill damage yang dia dapatkan, yang mereka dapatkan. Kalau mereka dapatkan itu kemungkinan tiga-tiganya sih teman-teman, tiga-tiga line up kalian, jadi front line, mid lane, dan back line-nya. Nah, untuk Merano Plus cuma itu aja ya yang bisa gue jelasin. Tipe penjaga dari phase jungle. Nah, selanjutnya ada juga Merano Plus Bicolor. Nah, ini hampir mirip sama ya, cuma namanya hampir mirip, cuma beda belakangnya aja. Nah, di sini dia tipe jarak dekat. Yang tadi itu tipe dukungan ya. Nah, ini tipe jarak dekat. Biasanya jarak dekat itu menambahkan darah teman-teman di depannya. Jadi dia tipe-tipe yang menambahkan darah. Kalau biasanya semut ini yang jarak dekat maksudnya. Jadi langsung gue jelasin aja dari skill keduanya. Untuk skill 2-nya, jadi dari round 2, 4, 6, dan 8 itu bakal reduce damage taken bagi squadnya sebesar 20%. Jadi dia bakal ngereduce damage yang dia dapatkan sebesar 20%. Hanya dia aja, si Merano Plus Bicolor. Nah, kemudian ketika squadnya ini mendapatkan skill damage, dia bakal 70% chance heal squadnya sebesar 170%. Jadi setelah dia mereduksi damage sebesar 20%, squadnya dia aja, dia juga bakal mendapatkan healing ratio ketika mendapatkan skill damage gitu teman-teman. Nah, ini untuk aktifnya dia di round 2, 4, 6, dan 8. Jadi dia nggak perlu ada chance rilisnya, jadi udah pasti rilis ketika di round 2, 4, 6, dan 8 untuk reduce damage 20%-nya. Nah, untuk skill yang healingnya itu 70% chance ya. Oke, untuk round 5-nya. Untuk round 5-nya, jadi dia punya 50% chance deal atau menghasilkan 380% damage kepada satu random enemy target. Jadi dia bakal confuse juga. Jadi dia efek confuse itu dia membingungkan teman-teman. Jadi kayak apa sih namanya? Dia masih bisa ngeluarin skill attack, cuma nggak bisa ngeluarin normal damage gitu teman-teman. Untuk efek confuse. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nggak ada lagi, cuma dia menghasilkan damage yang cukup tinggi. Untuk skill 6-nya ini benar-benar OP teman-teman. Jadi untuk bintang 6-nya atau bintang yang udah bintang merah 1, dia bakal ada tambahan Guardian Health-nya sebesar 45%. Ini benar-benar tinggi banget. Karena si PA aja ya, PA aja hanya 39%, tapi si Merano Plus Bicolor ini sampai 45%, sekitar 6%-an nambahnya ya, perbedaan dari fast jungle dan Baronman. Nah, di sini juga untuk maksimal bintang 7-nya itu 45%. Di skill terakhirnya, jadi di skill 8-nya trigger 1 time per round. Jadi setiap round dia bakal trigger 1 kali. Defense all squadnya, jadi ketiga squad kalian itu bakal nambahin 20% defense. Jadi di front line kalian, mid line kalian, sama back line kalian cuma dapatkan defense tambahan sebesar 20%. Kemudian juga mendapatkan receive healing effect sebesar 7,5%. Dan efek ini bisa di stack teman-teman, bisa di stack jadi sampai akhir round. Ini sampai akhir round atau battle end ya. Jadi kalau kalian setiap kali menambahkan defense 20% itu tinggal dikali 8 aja. Sama untuk receive healing effect-nya itu 7,5% dikali 8 round gitu teman-teman. Jadi semakin banyak round kalian bertahan, semakin tinggi juga defense dan healing receive atau healing yang dia dapatkan di pertarungan tersebut teman-teman gitu. Nah, untuk formasinya itu seperti apa yang paling cocok dengan smooth phase jungle ini?
Yang pertama kalian itu formasiin sama tentu aja Meranopus bicolor sama Meranopus ini ya. Castaneous itu harus satu paket. Jadi untuk harusnya sih di line up fire ini juga udah ada ya. Nih di sini. Nah di sini nih. Jadi untuk pertama guardiannya itu Meranopus bicolor, Meranopus Castaneous juga di middle, terus Hairy Panther di terakhir. Nah karena cocok banget kalau digabungin sama Hairy Panther teman-teman, karena kan Hairy Panther itu tipe-tipe semut yang kalau musuhnya mendapatkan efek crowd control atau di sini nih, jika target mendapatkan dalam crowd control atau dalam stun, silent, confuse, dizzy atau efek-efek yang lainnya, itu bakalan meningkatkan damage teman-teman. Apalagi si Meranopus Castaneous ini dia bakal menghasilkan efek super ke setiap serangannya. Jadi setiap skill ini rilis kan musuhnya bakal mendapatkan efek super sebesar 20%. Jadi otomatis si Hairy Panther ini untuk skill 8-nya itu udah pasti di make-nya 350%. Karena si Castaneous ini kan di make-nya rilis skillnya maksud gue itu chance-nya 100%. Jadi setiap round itu bakal rilis walaupun di make-nya kecil. Tapi kalau si Hairy Panther ini nge-skill ekstrim banget sampai 350% terus, itu benar-benar sakit banget teman, karena di skill 8-nya itu nggak ada yang namanya butuh release chance. Jadi dia udah pasti rilis dari round 1 sampai round 8. Oke, kalau kalian nggak punya Hairy Panther, bisa kalian gabungin aja sama semut yang LD atau semut guardian yang top up kalian. Tapi kalau emang kalian pengen coba rank up yang healing semua, ini main bertahan aja, coba kalian masukin aja si Seal Warden teman-teman, karena kan Seal Warden ini juga nge-heal. Jadi tiga-tiganya nge-heal tuh, tiga line up kalian nge-heal. Itu jadi tuh main maksud gue main kuat-kuatan. Dan tentu aja kalian harus dibarengin sama insect ini teman-teman. Insect apa sih namanya, gue lupa nih. Kumbang rusa. Gue bahasa Inggrisnya lupa ya, karena gue lagi pakai bahasa Indonesia di sini. Pokoknya sama kumbang rusa. Karena di sini menerima efek penyembuhannya itu bertambah 20%. Jadi makin deras aja tuh kalau healing efeknya. Teman semut-semut kalian nge-heal terus gitu. Jadi kalau kalian emang pengen main yang ada semut-semut healing effect, itu kalian harus sinkronin juga sama insect kalian. Nggak bisa kalau kalian main Hairy Panther, LD atau PA, itu nggak bisa kalian pakai insect kumbang rusa. Karena kenapa? Karena di situ nggak ada yang namanya healing effect di mereka bertiga. Di PA nggak ada, di LD nggak ada, di Hairy Panther apalagi. Jadi kalau kalian emang pengen main pakai kumbang rusa, pakai insect gratisan, itu kalian harus sinkronin juga sama semut kalian teman-teman. Karena waktu itu gue pernah ketemu lawan di tambang ya, di main itu dia pakai kumbang rusa, tapi untuk line up-nya itu dia pakai Mimic Remaster, Giant Tooth sama si LD, dan itu nggak ada heal sama sekali, dan gue mudah banget ngalahinnya. Oke, mungkin segini aja bisa gue jelasin dari tipe Guardian Fast Jungle. Untuk lebih jelas lagi, efek support bisa dibantuin ke teman-teman yang udah ngerti di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton, dan bye-bye.